Halo guys, balik lagi. Jadi kali ini gue mau sharing pengalaman pertama gue naik business class dari Cathay Pacific. Jujur ini adalah reaksi gue, muka gue bingung banget. Karena lu bayangin ya, seharusnya tuh gue miss this flight, tapi tiba-tiba malah dipindahin dari ekonomi ke business class. Which is sekarang gue dikasih welcome drink dulu. Banyak banget pilihannya dari wine, orange, atau jus lain-lainnya. Di sini juga kita dikasih menu, dimana kita bisa pilih mau makan apa untuk siang nanti. Tapi kebetulan karena ini flightnya dari Wuhan ke Hong Kong yang tidak memakan waktu begitu lama, jadi pas gue tanya cuman ada pilihan satu makanan aja. Sekarang mari kita explore feature apa aja yang ada di business class ini. Pertama ini armrestnya bisa dinaik turunin. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah safety belt ya teman-teman. Terus juga ada air minum, botol minum yang meskipun kalau kurang nanti bisa refill lagi, free refill sepuasnya. Terus di bagian sini juga ada bagian leg roomnya, ada selimut, bantal, sama sendal sih yang paling go. Jadi kita bisa lepas sepatu dan kalau misalnya mau ke WC tinggal pakai sendalnya aja deh. Nah ini sekarang gue lagi mau coba dulu sendalnya. Apa sendalnya mau di-review juga nih? Jujur untuk sendalnya nggak beda ya kayak sendal-sendal pada umumnya yang dari hotel. Dia tidak ada emas ataupun berliannya. Jadi ya udah sendal aja. Lalu pas banget di sebelah tempat duduk kita itu tuh ada remote. Terus ada juga pengaturan untuk naikin turun tempat duduk kita. Jadi bisa diganti buat selonjoran gitu. Lalu ada colokan buat nge-charge juga. Ada lampu beserta colokan-colokan yang lain. Nah sekarang itu udah mau mulai take off. Dalam arti pesawatnya udah mau berangkat. Sekarang udah nggak ada tuh yang namanya mbak-mbak pramugari yang melakukan gerakan secara langsung. Kalau misalnya mau pakai lampung kayak gimana atau masker oksigen yang kalau lagi keadaan darurat bisa langsung dipakai. Semuanya sudah digital teman-teman. Jadi tinggal lihat di video aja. Nah ini bentukannya udah kayak mau orang tiduran ya. Berarti ini sudah ada di atas langit teman-teman. Karena kalau misalnya lagi mau take off ataupun mau landing, meskipun kita di business class itu nggak bisa selonjoran, harus tetap duduk. Karena jika sewaktu-waktu ada keadaan darurat, kita bisa siap teman-teman. Nah ini cepet banget, udah ada di bagian makan siang. Sebenarnya kalau di ekonomi ya tuh nggak bakal tuh dapat makanan berat kayak gini karena flightnya kurang dari 3 jam. Jadi seharusnya snack aja. Kalau tadi teman-teman perhatikan itu makanannya ada banyak ya. Satu itu ada roti yang bulat-bulat itu. Terus kedua juga ada quinoa kayak versi sehatnya nasi gitu. Lalu ditambah ada beef juga yang dimasak kayak ala-ala kari tapi bukan kari sih. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu teman-teman. Terus itu juga ada sayur mayurnya. Jujur ya ini makanannya sih sebenarnya nggak terlalu yang cocok banget gitu untuk di lidah orang Indonesia. Tapi sangat cocok untuk di lidah-lidah bule ya. Ini kebetulan gue ketawa-ketawa juga sambil nonton. Kalau nggak salah lagi nonton film Joyce Wright gitu. Yang dimana dia adalah seorang perempuan keturunan Chinese. Tapi dia diadopsi dan dia tidak pernah ketemu orang tuanya yang asli. Dia diadopsi ke Amerika. Nah sekarang gue lagi makan kayak dessertnya gitu. Nah kalau dilihat dari muka gue, kira-kira menurut kalian ini enak apa enggak? Ya teman-teman, jawabannya adalah biasa aja. Karena sebenarnya gue nggak terlalu suka matcha ya, tapi itu sebenarnya kayaknya bukan matcha sih, tapi lebih ke green tea gitu, karena emang bener-bener berasa green tea-nya. Lalu tadi ada buah juga, ada nanas, ada melon, ada naga juga. Tadi melonnya ada yang warna oranye sama hijau. Lalu untuk roti pertama ini gue cobain pakai butter aja. Tapi tiba-tiba ngide, pakein kacang merah paste gitu, selai kacang merah yang ada di dessert green tea-nya untuk dicampurin ke dalam rotinya. Surprisingly ya oke lah ya. Tapi jujur ini dessert green tea-nya cocok banget buat orang-orang yang suka dessert tapi nggak suka yang terlalu manis. Dan kalian lihat teman-teman, piringnya sudah mulai tidak ada isinya lagi. Artinya apa? Artinya saya memaksimalkan fasilitas yang ada teman-teman. Terus di dalam monitor ini kita juga bisa ngeliat nih, kita udah ada di mana posisinya. Oh ternyata sudah ingin mendarat ke Hong Kong teman-teman. Karena udah selesai makan, terus kayak aduh bingung ya ngapain ya. Kenyang banget juga, ya udah. Biasanya kalau orang kenyang banget tuh akhirnya ngapain sih teman-teman? Ya bener banget, ngantuk. Nah inilah saya berharap ketika saya flight, kedepannya saya juga bisa selonjoran. Apalagi kalau flightnya itu memakan waktu 5 jam lebih. Dalam arti long flight ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, dengan kita bisa naik pesawat aja itu udah harusnya kita bersyukur teman-teman. Gak usah muluk-muluk. Ini dijadikan mimpi saja ya. Maksudnya dalam arti mimpi yang perlu kita capai di kemudian hari. Jadi supaya kita punya tujuan hidup gitu teman-teman. Nah ini muka gue asem banget karena ngantuk mau tidur tapi udah harus nyampe ke Hong Kong. Jadi itu bangkunya udah gak bisa ditidurin lagi teman-teman. Maksudnya gak bisa dijadiin tempat tidur lagi. Udah harus didiriin lagi jadi kayak tempat duduk. Padahal ini lama banget nih. Kayaknya lagi muter-muter dulu di atas sebelum landing. Sampai gabutnya tuh bener-bener gabut banget di sini. Mana film pertama juga udah habis. Terus akhirnya kita mencoba ya cari cara lain.
Itu mengotak-ngatik si remote ini yang ternyata bisa ditarik keluar. Keyboardnya juga banyak banget. Dan ini gue lagi memperhatikan buat apa aja. Nah ini itu ternyata bisa nyambung juga buat main game teman-teman. Atau kalau misalnya kita malas duduk untuk pencet layar yang touchscreennya itu, kita bisa pindah-pindahin pakai remote-nya aja nih kayak gini nih. Nah karena gue malas maju-maju ke depan kan, main ini aja nih, pertanyaan aja nih. Meskipun kalau misalnya menang duitnya palsu ya teman-teman, nggak bisa dibawa pulang. Nah ini muka gue lagi serius-serius gitu, lagi pura-pura mikir jawabannya tuh apa gitu. Karena lumayan disuruh mikir ya dari pertanyaan-pertanyaan. Nah kalian komen dong teman-teman, kalian tuh kalau misalnya gabut biasanya ngapain sih selain scroll TikTok dan juga Instagram ataupun YouTube ya? Cobalah kasih informasi kegiatan yang sekiranya bisa dapat membangun, yang produktif gitu teman-teman. Nah di akhir sudah selesai karena saya tidak video apa-apa ketika saya beresin barang-barang. Tapi yang pasti dengan durasi flight yang sangat singkat ini menjadi pengalaman bisnis kelas yang sangat luar biasa teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan kangen ya.